a tuberculosis vaccine. And in fact, the trials for a tuberculosis vaccine have started, including with a strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works, and then that'll be a benefit to the entire world. Dianggap sebagai kelinci percobaan soal vaksin TBC, haruskah masyarakat Indonesia marah atau justru bersyukur? Skeptisme soal vaksin TBC dan kunjungan Bill Gates pada awal bulan Mei 2025 lalu masih dibahas sampai hari ini. Dia tidak hanya datang untuk kunjungan singkat dan mendukung program makan bergizi gratis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, tapi juga tentang uji coba vaksin TBC di Indonesia. Sejak dulu, Bill Gates terkenal sebagai seorang filantropi. Melalui yayasannya yang bernama Bill and Melinda Gates, dia telah mendukung banyak program untuk masalah kemanusiaan, khususnya di dunia kesehatan. Vaksin TBC yang diuji coba baru-baru ini buatan sebuah perusahaan farmasi besar dari Inggris bernama GSK, GlaxoSmithKline. Di kunjungan tersebut, Gates mendiskusikan beberapa hal termasuk tentang dia yang menghibahkan dana sebesar 2,6 triliun rupiah untuk program kesehatan, pertanian, dan juga teknologi yang ada di Indonesia. Bicara tentang uji coba vaksin dan dana hibah ini, tentu banyak warganet yang mengambil spekulasi kalau itu adalah sogokan. Apalagi karena tak sedikit yang kurang yakin dengan efektivitas dan dampak dari uji coba vaksin tersebut. Namun jika bergantung pada data, Indonesia sendiri memang mengalami peningkatan dalam kasus penderita TBC dari tahun ke tahun. Bahkan Indonesia menempati urutan kedua secara global setelah India. Menurut data dari Global TB Report 2024, sekitar 1.090.000 kasus yang ada di Indonesia pada tahun 2024 untuk penyakit TBC, yang berarti ada lebih dari 14 orang yang meninggal karena penyakit ini setiap jamnya. Dan tak sedikit dari mereka yang masih anak-anak. Hal ini tentu menunjukkan kekhawatiran yang besar dan urgensi supaya segera ditemukan obat yang tepat demi mengurangi angka untuk penyakit TBC dengan cepat. Pasalnya, penyakit satu ini pun butuh waktu lama untuk penyembuhan. Pada kasus TBC sensitif obat atau TBC biasa membutuhkan sekitar 6 bulan hingga sembuh total. Sedangkan pada TBC resisten obat butuh setidaknya 9 hingga 24 bulan, tergantung kepada tingkat resistensinya. Tapi lalu mengapa warganet justru skeptis dengan vaksin TBC baru yang dalam tahap uji coba? Bukankah seharusnya mereka senang dengan adanya kabar ini? Sayangnya tidak semudah itu, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang dalam titik rendah. Bilang ada vaksin baru ya ini ya, vaksin baru, kemudian kita menjadi semacam kelinci percobaan, sebaiknya berhati-hati ya. Ini pengendalian dari Depkes juga sebaiknya ini betul-betul dilihat, jangan sampai namanya vaksin baru, biasanya kita tahu ya dampaknya itu mungkin bukan besok, bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, bisa jadi beberapa tahun kemudian. Nah ini yang perlu menjaga kita ya, menjaga bagaimana bangsa kita tidak menjadi dirugikan dengan adanya kesepakatan ini. Berbagai macam faktor mempengaruhi kenapa masyarakat tidak bisa menerima jika Indonesia dijadikan tempat uji coba vaksin. Mereka tidak mau menjadi kelinci percobaan seperti yang dihebohkan belakangan ini. Terdapat hoaks gila-gilaan yang disebarkan tentang berita vaksin ini. Mulai dari vaksin TBC yang disebarkan melalui udara, sampai ada teori bahwa vaksin tersebut dipakai untuk alat pemasangan chip. Memang cukup ekstrim, tapi hal itu wajar mengingat masyarakat sedang dalam mode hati-hati. Kurangnya kepercayaan ini juga berasal dari data penemuan kasus pasien TBC. Meski ada kenaikan dari yang 724.000 kasus di tahun 2022 jadi 889.000 penemuan kasus per Maret 2025, tetap saja itu masih kurang dari target. Seharusnya target penemuan kasus TBC berada di angka 90%, tapi pemerintah hanya bisa mencapai 81% dan dianggap gagal oleh masyarakat. Kedatangan Bill Gates pada awal Mei lalu menjadi bahan omongan karena banyak masyarakat tidak menyukai kenyataan bahwa mereka akan dijadikan ladang uji coba terhadap vaksin. Hal ini karena kurangnya pengetahuan tentang efektivitas dan tahapan uji klinis dari vaksin yang membuat terjadinya miskonsepsi. Faktanya, bukan sekali ini Gates bekerja sama dengan Indonesia soal vaksin.
Sejak dulu, Gates Foundation telah ikut terlibat dengan berbagai program kesehatan, terutama vaksin di negara berkembang, termasuk Indonesia. Contohnya seperti vaksin polio massal di Indonesia yang didukung penuh oleh Gates Foundation. Kemudian dukungan tentang vaksin COVID-19 yang saat itu dalam tahap pengembangan dan pendistribusian. Tapi memang tak sedikit narasi tentang Bill Gates yang ingin mengurangi populasi di dunia melalui vaksinasi. Dalam TID Talk 2010, Innovating to Zero, narasi yang dibicarakan oleh Gates telah dipelintir dengan sangat keras, hingga menimbulkan berbagai macam teori konspirasi. And see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Gates hanya membahas tentang peningkatan akses ke vaksin, layanan kesehatan, dan juga kesehatan reproduksi dapat mengurangi angka kelahiran. Menurutnya, keluarga yang sehat cenderung mempunyai anak yang lebih sedikit. Tapi ternyata narasi tersebut jadi bumerang untuk dirinya sendiri di masa depan. Namun bukan cuma karena itu Bill Gates dan agendanya tidak disukai. Banyak orang juga memiliki sentimen terhadap filantropi global, mengatakan bahwa mungkin mereka mempunyai agenda tersembunyi. Istilahnya, Gates bisa jadi tidak disukai hanya karena dia kaya dan dapat memiliki banyak akses ke dunia kesehatan dengan mudah. Ada kemungkinan motif tersembunyi dari apa yang dilakukan Gates ini karena kepentingan bisnis atau bahkan politik elit global. Sebagian orang melihat keterlibatan Yayasan Gates dengan istilah soft power yang dapat mempengaruhi kebijakan kesehatan pada negara berkembang. Bukan tidak mungkin hal ini akan memicu ketergantungan terhadap bantuan asing apabila terus dilanjutkan. Apalagi Gates telah mengucurkan dana sekitar 159 juta dolar sejak dulu ketika dia bekerja sama dengan Indonesia. Tuduhan bahwa pendanaan vaksinasi ini demi mengendalikan negara berkembang sangat kuat. Itulah kenapa saat Bill Gates datang ke Indonesia, teori-teori dan spekulasi mulai bermunculan. Sebagian di antaranya mungkin jauh dari kebenaran. Gates dianggap menjadi gelar filantropinya sebagai kedok untuk menutupi kepentingan yang sesungguhnya. Tapi apakah benar demikian? Selain teori konspirasi Bill Gates dan gelar filantropinya, ada beberapa hal lagi yang membuat agenda vaksin TBC M72 tidak disambut dengan cukup baik di Indonesia. Salah satunya tanggapan dari mantan Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila Supari. Terdapat keraguan terhadap efektivitas vaksin tersebut dan tentang bagaimana keamanan jangka panjangnya. Dr. Siti Fadila Supari bertanya-tanya mengenai urgensi uji coba vaksin ini, karena vaksin baru ini ditujukan bagi orang-orang yang menderita TBC laten dengan kisaran usia 15 hingga 44 tahun. Kemudian menurutnya efikasi juga cuma 50% pada fase 2B yang bagi dokter tersebut dianggap kurang. Dalam hal ini, pemerintah kurang begitu transparan, terutama mengenai keamanan jangka panjang. Apalagi penelitian tentang vaksin tersebut konon baru akan selesai di tahun 2028, dan tidak ada yang bisa menjamin tentang efeknya bertahun-tahun yang akan datang. Sebetulnya uji klinis fase 3 ini adalah uji klinis fase 3 ini adalah tahapan terakhir dari suatu proses yang panjang, mulai dari dicobakan di hewan udah lama sekali, sekitar 26 tahun yang lalu sampai sekarang ini nih karena sudah menunjukkan potensi untuk meningkatkan sistem imun melawan TB dan juga efek sampingnya bisa ditoleransi ringan-ringan saja, maka sekarang uji klinisnya melibatkan 20.000 partisipan dan ada 5 negara yang terlibat termasuk Indonesia. Ya, dan Indonesia memberikan kontribusi sebanyak 2.095 partisipan dalam penelitian ini. Jadi saya merasa sudah waktunya bahwa Indonesia juga ikut berperan aktif dalam upaya menemukan suatu vaksin yang akan bermanfaat untuk kesehatan umat manusia di ke depannya. Hal ini sama seperti yang terjadi pada vaksinasi COVID-19 beberapa tahun lalu. Karena menurutnya, efek vaksin COVID-19 baru bisa dirasakan setelah didistribusikan secara massal.
Jadi apakah sebaiknya kita tetap menentang keras adanya agenda vaksin ini? Dr. Fadila sendiri menekankan seharusnya pemerintah lebih transparan dalam program uji coba ini sesuai dengan etika penelitian. Transparansi yang dimaksud bisa banyak hal, mulai dari sumber dana, kompensasi subjek penelitian, dan lain sebagainya. Tanpa adanya transparansi, masyarakat akan terus skeptis dan bertanya-tanya apakah program ini adalah sesuatu yang benar atau justru hanya semakin menyengsarakan rakyat saja. Terlepas dari teori konspirasi, spekulasi, dan berita hoax yang menyebar, Yayasan Gates memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia kesehatan. Katakanlah dalam pendistribusian vaksin polio melalui dana 2 miliar yang diberikan pada Bio Farma. Selain itu, faktanya bukan hanya Indonesia yang menjadi tempat uji coba vaksin TBC, melainkan ada negara lain seperti Zimbabwe, Kenya, Malawi, Afrika Selatan, yang juga turut andil dalam uji fase ketiga ini. Sejumlah pakar seperti Profesor Fedik Abdurratam yang berasal dari Unair juga mengatakan bahwa vaksin ini kemungkinan relatif aman karena telah melalui uji fase 1 dan 2 dengan efek samping yang minim. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti pentingnya vaksin baru TBC ini. Karena vaksin BCG yang disuntikan pada anak-anak sama sekali tidak efektif untuk orang dewasa.